Duduk saudaraku yang kekasih. Shalom. Iya. Saudaraku, hari ini memasuki bulan keempat. Nah, saudara, tema yang Tuhan berikan untuk GBI yaitu tahun mujizat penuaian. Tapi bukan hanya tahun ini aja mujizat penuaian. Saya pastikan buat saudara, kalau saudara ikut Tuhan di dalam Yesus, saudara hidup dalam mujizat. Ya, jangan dibatasi. Saudara hidup dalam mujizat. Nah, sekarang caranya gimana? Nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, hari ini hari perdana saudaraku. Karena saudara diberkati LED. Wah, terang saudaraku ya. Budakku sampai ketok saudara. Iya. Daripada yang sini saudaraku. Sebetulnya saya ganti bukan yang ini. Tapi harganya enggak tahu, Tuhan tuh kirim malaikat. Jadi gini, kalau saudara punya motivasi yang benar sama Tuhan, ya, apapun yang terjadi Tuhan itu akan tuntun saudara. Enggak tahu bilang gini loh, Pak, kenapa enggak diganti LED? Harganya kaca gak sepiro. Ya LED LED ya. Saya bilang, berapa? Memang enggak mahal saudaraku. Pokoknya melo Tuhan enggak mahal. Amen. Jadi kalau saudara beri rumah berapa enggak mahal gitu saudaraku ya. Setuju enggak? Amen. Langit dan buminya Tuhan kok ya. Nah, oke deh. Berapa kurang lebih? 200 sampai 250. Ya, ini belum komplit. Sebetulnya sana juga jangan saudara bilang, pilih kasih Pak Gunawan, nok ini terang, kukulku sampai ketok kabeh. Nok kuno gak ketok, lalu dok sana ndak ada orangnya. Bukan begitu saudaraku. Sebetulnya sudah dua. Yang satu unitnya itu terbakar. Nah, terbakar kan dia memang garansinya 3 tahun, tapi bukan waktu di sini dibakar. 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi oke, nanti minggu ini diganti saudaraku. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah siapkan, ya Tuhan cukupi, amin. Kalau saudara mau menabur, ya silahkan. Karena orang Kristen itu adalah orang yang diberkati berlimpah-limpah. Nanti tahun 14, itu hari Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari pemberian Allah kepada manusia. Ya. Jadi kalau saudara masuk Jumat Agung, kalau tidak ada Jumat Agung saudara dan saya tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia telah memberikan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan perbuatan saudara. Jadi jangan berkata saudara banyak dosanya. Enggak, saudara sudah diselamatkan. Sekalian juga nanti berjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus ini untuk memperingati, katakan memperingati. Bukan jimat ya. Saya tidak mau mendidik saudara untuk jadi Kristen okultis. Kristen yang perdukunan. Saya tidak mau. Karena kalau saudara tidak punya landasan yang kuat, saudara satu kali saudara akan lari dari Tuhan. Tapi kalau saudara punya landasan yang kuat, berapapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, saudara tidak akan lari daripada Tuhan. Bangunan yang tinggi sekali, itu tergantung dengan fondasinya. Betul. Kalau fondasinya kuat, you bangun berapa saja jadi. Saya ke Amerika, tahun lalu, saya di penggantinya WTC itu, One World. WTC kan kena teroris itu. Ya, One World itu. Lantainya saudara yang waktu saya naik loh ya. Tak kerasa saudaraku. Ada 5 menit. Mungkin 2-3 menit saudara. Itu sudah di lantai 102 saudaraku. Loh, kerasa loh goyang ini saudaraku. Loh ya betul kerasa di. Tapi kok berani ya bangun sampai lantai 102. Itu enggak salah lantai 100 berapa gitu ya. Saya sampaikan dengan salah. Karena fondasinya. Demikian juga orang Kristen. Fondasinya yaitu firman Tuhan. Katakan fondasinya firman Tuhan. Jadi bukan jimat. Ya bukan jimat.
Ya, jadi saudara harus tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara. Kalau saudara ngerti Yesus yang lakukan buat saudara, saudara ameni. Ya, karena saudara bukan hidup melihat, hidup percaya. Katakan hidup percaya. Kalau saudara ameni, saudara yeskan, lalu saudara lakukan, terjadi satu revolusi besar-besaran dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita masuk firman Tuhan. Silahkan kalau saudara nanti mau menabur. Ya, saya tidak munafik saudaraku. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang miracle of giving. Haleluya. Apa temanya? Miracle of giving. Mujizat dalam hal memberi. Saudaraku yang kekasih, mujizat itu siapa yang bikin? Oh, pendeta gede. Betul? Tuhan. Ya, mujizat itu yang melakukan Tuhan. Tidak ada namanya pendeta spesial. Semua sama di hadapan Tuhan. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Miracle of giving. Saudaraku, kita akan baca, tapi kita akan bagi 4 supaya tidak terlalu lama. Ya. Yang pertama, Filipi 4 itu ayat 10 sampai ayat 20. Kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ayo kita baca berbarengan 2, 3. Aku sangat apa? Bersuka cita terus. Dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ini Rasul Paulus ya berkata demikian. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada apa? Kesempatan bagimu. Ya terus. Kuka katakan ini, tadi Rasul Paulus mengatakan ini bukan karena apa? Kekurangan. Saya mengatakan kepada saudara untuk menabur, saya tidak kekurangan. Ya, saya harus yakin karena keyakinan itu akan terjadi dalam hidup kita orang. Amin. Ya. Sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terus, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Terus. Dalam segala hal. Terus. Perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal. Ndi. Loh, komor-komor tek. Memang tek dah. Maupun dalam hal kekurangan, itu kurang itu. Siapa korupsi? Pak Colno KPK lho kan kok. Dalam hal kekurangan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kekurangan. Dengan kata lain saudaraku yang kekasih bahasa sekarang gitu, yaitu pertama, poin pertama. Living by faith, hidup dalam iman. Katakan hidup dalam iman. Nah ini digambarkan supaya jelas. Change your life and live by faith. Haleluya, kaget Ling. Kamu itu apa Ling? Ngono jari anak. Pak masuk. Gembalane semangat ya saudaraku ya. Oh, saya selalu semangat. Orang semangat itu tidak kekurangan berkat. Ayo katakan orang semangat tidak kekurangan berkat. Tak tanyai, saudara punya teman sing metutut terus datang nok saudara sama orang sing seneng guyu semeringah, seneng mana? Pasti nek sing metutut teko, waduh utang maneh. Ya apa ya? Penting loh itu saudaraku, penting. Ya, bikin sesuatu sesuai firman Tuhan. Jangan pakai perasaan terus. Ya, salah. Itu orang dunia. Diberkati haleluya. Nanti tidak diberkati haleluya. Gak diberkati mana haleluya. Gak ada gereja-gerejaan. Salah saudaraku. Ya. Ubah hidupmu dan hiduplah oleh iman. Orang yang mencukupkan diri itu berarti punya iman.
Kenapa saudaraku? Saya mau tanya dengan saudara. Namanya manusia no cukup enggak? Oh no cukup enggak? Enggak ada. Saya tidak melarang kalau saudara diberkati berlimpah-limpah. Saudara membeli, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Itu berkat dari Tuhan. Tapi kalau saudara belum punya, saudara harus mencukupkan diri. Itu berarti saudara hidup dengan iman. Karena firman Tuhan mengatakan orang percaya hidup oleh iman. Bukan melihat dengan mata. Kenapa Pak? Karena kalau saudara punya iman, saudaraku. Ya itu tadi, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalau nurut cukup, gak cukup. Saya kasih contoh. Dulu saya ini punya penter sampai hancur saudaraku. Ya, saya punya penter itu kurang lebih 13 tahun tak pakai, apa 15 tahun. Atau nama saya. Cik Lina lah atau penterku. Itu saudaraku, asnya itu loh saudaraku. Sampai pedot, untung Pak, pedot itu no buntut Pak, keseret Pak. No muka galaksi. Nek pedot itu kok ngarep. Jongkel teman-teman itu. 2 kali saudaraku. Ya tapi saya percaya itu pertolongan Tuhan. Tapi secara manusia ya. Nah, Tuhan berkati pekerjaan, usaha. Haleluya. Itu gara-gara Pak Feni saudaraku. Pak Gem, si Arfi Pak Gem. Ya. Si Arfi ya turun duit saudara. Si Arfi larang saudaraku turun duit. Ya. Itu para tuku si Arfi sing rodok lawas titik. Tapi memang cerdik seperti ular Pak Feni ini. Begitu saya diberkati lagi, Pak Jero habis, Pak Gem ini saudara. Lah belum, sudah diberkati Pak Hendra, mau sudah beli Pak Hendra. Iya toh, sawangane kok, tadi gembala kok pancet ae, gak diberkati. Terpaksa saya beli, padahal kepengin ya. Saya beli, si Arfinya saudaraku, tak kena Pak Feni, gayen pen. Dari Pak Feni beberapa hari kemudian, waduh, kayak ngoyo. Loh tapi ini enggak kayak ngoyo, dia gak diberkati Tuhan. Betul Pak Feni? Iya. Dipakai kira-kira 6 bulan saudaraku, ngoyo terus. Ngompol pada sore. Pak Feni marah, Pak, besok si Afinya tak balik no Pak. Aku roh, balik ngompol saudaraku ya. Setelah saya diberkati Terios baru Pak. Haleluya. Tepuk tangan dulu Pak Tony. Ya, dapat Terios baru, si Arfinya ya sudah. Tak beri Pak Jero, aku saudaraku. Ingat, namanya orang tidak kira cukup. Tapi berkata demikian, coba saudara baca di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ya. Saya mengajar saudara untuk benar-benar mengalami mujizat kelimpahan yang terus menerus saudaraku. Saya bertobat tahun 82. Kondisi sudahlah di bawah garis kemiskinan, utang sakake. Ya, tetapi setelah saya bertobat tidak bim salah bim, saya ganti cara saya berpikir, saya mencukupkan diri apa ada, maka terjadi revolusi dalam hidup. Ya ini, saya pegang ini, 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena telahnya tak kasih merah. Telah. Ngomong telah. Tuhan itu wis ngomong. Gak bisa ditarik balik. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak dapat ditarik kembali. Ya. Telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Jadi saudara dalam hidup saudara menjadi orang Kristen di dunia ini, saudara jangan sekali-kali dihantui dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Karena kalau saudara khawatir, berarti saudara tidak mencukupkan diri. Lupa kayak persoalan. Oke, semua ada persoalan. Tapi ingat saudaraku, engkau tidak sendirian. Mujizat yang adakan Tuhan. Banyak hal terjadi di gereja ini. Bukan karena manusia. Karena Tuhan yang berkarya. Jangan khawatir. Kasih salam kiri kanan. Jangan khawatir. Jangan khawatir.
Saudara, kalau Yesus ngomong, bojok enggak? Ya, coba saudara baca. Yaitu di Matius pasal yang ke-5. Sebetulnya ini ayat-ayat hafalan saudaraku ya. Ya, saya bacakan aja lah. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara mengaminkan? Amin. Tak tanyai sekarang. Penting mana? Hidup sama makanan? Hidup. Tubuh dengan pakaian penting mana? Tubuh. Tapi kalau saudara dihantui kekhawatiran terus-menerus setiap hari, ya, saudara akan berpikir terbalik. Makanan lebih penting daripada hidup. Pakaian lebih penting daripada pakaian lebih penting daripada tubuh. Tak kasih contoh supaya ini maksudnya. Sudah pernah saya bawa, tapi tidak apa-apa supaya saudara ingat. Saya pelayanan di Welingi, daerah Blitar sana, turun sedikit, naik lagi saudaraku. Saya diceritani sama pendeta, Pak Gunawan tak ceritani Pak. Apa Pak? Jemaatku itu Pak, dia iku cuma duwe kambing siji diingoni soal iku sandang pangane Pak. Satu kali di delok padang mangan rumput dhek kliep-kliep meh turu. Garo sing jenenge kambing iki mangan kertas kresek. Loh, kambing kok makan kertas kresek saudaraku ya. Sebetulnya rumput. Wah, dikejar, ditarik sudah tidak bisa, sudah makan, sudah masuk dalam perut. Nah sekarang orang ini mulai khawatir. Waduh, iki sandang pangan. Engko nek mati ya apa? Iya nek godhong nyunyut. Iya nek kertas memet. Lah nek plastik. Wong jari ini plastik itu bisa hancur itu 200 tahun loh saudaraku. Wah, engko nek usus apa nek ususe buntu. Lah mate gitu so. Dikandani ambek pendeta saudaraku. Pak wis aja dipikiri lah Pak. Gak apa-apa enggak Pak, gak apa-apa. Saudara tahu enggak? Ya. Kambingnya gak mati saudaraku. Wonge stroke saudaraku. Nah sekarang kan berarti kambing makanan itu lebih berharga daripada hidup. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Nah maka itu jangan khawatir. Kalau saudara khawatir berarti saudara tidak percaya dengan Tuhan. Loh Pak tapi ada persoalan. Iya. Tapi saudara sendirian, Tuhan punya maksud saudaraku. Yusuf juga diangkat melalui masalah-masalah, tapi karena motivasinya Yusuf itu hanya hidup untuk Tuhan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan, maka dituntun terus sampai menjadi Perdana Menteri. Seringkali orang tanya saya, Pak Gun, nah kemarin lah saya di Iskus ketemu sama Pak Baroto. Pak Baroto itu orang TP saudaraku. Dulu kan kita kontrak dulu itu. Aku ndelok Pak Gun yo, cok senenge. Pokoknya ketemu Pak Gun seneng. Raine semringah, gak tahu susah. Apa gak tahu susah sih? Lho nek nurut susah ya ono ae. Betul lah betul saudaraku. Lho sempat betul saudaraku. Tapi ndak nuruti susah. Caranya apa? Ojo dipele susah. Pele apa? Pele apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Tuhan ngomong kau berharga. Aku mengasihi engkau. Oh terima kasih Tuhan. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Dua enak diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tadi saya saksi sama siapa namanya? Chris. Ini Chris. Ini Chris. Ya, Chris ini WL saudaraku. Sekarang bantu di kita orang. Tak ngomongi. Aku biyen Chris, sorong mangan gak iso. Dodolan rempeyek keripik tempe onde-onde dadi tukang catut. Dadi tukang copet. Dadi wong ngemis. Loh iya loh saudaraku. Mbok sana bojo aku. Enggak, saya ini pernah ngemis saudaraku. Saya pernah dadi tukang copet. Wedi kabeh, tak copet ae apa iki? Curiga aku ndelok saudara. Ono sing krogo-krogo kantonge saudaraku.
ku mbiyen. Iya. Melarat itu gak enak, guys. Gak enak melarat. Aku punya keputusan. Saya tidak mau melarat. Tuhan Yesus datang untuk hidup dan kelimpahan kok. Masa Tuhan Yesus datang memberikan kelimpahan. Lah keadaan kok kayak gini. Tidak mau saya, tak ameni aja. Jalan terus. Oh, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Amin. Jangan khawatir. Wis kebacut Pak, anak 5, anakku 5, saudara. Tapi berjalan terus sama Tuhan. Tapi ini anak, ojo kakek ya, mari ngono ya. Marenane ono sing anak cek bayi, boro-boro hamil lagi. Loh, betul mana? Iya. Kerja apa sih? Wong gak sengaja ya. Lu gak sengaja apa sih? Orang mau petek gak sengaja lu. Ngawur. Iya kebobolan Pak lali gak ngombe kabeh. Wis arek-arek iki. Tapi sudah lah cukup ya. Sak gitu. Ya. Itu yang pertama. Nah, masih anak 5 kan dalam Tuhan saiki wis kawin kabeh ya. Tinggal 1 tok. Nanti tahun ini pasti dapat jodoh. Amin. Ini debatan gembala loh ini. Ini debatan gembala ini. Iya pasti. Ya, jangan jomblo nanti dapat pasangan semua. Ya apa nih katakan kebaktian jomblo. Loh, nanggone Singapura. Ya, Kong itu ada ibadah jomblo. Enggak, ibadah jomblo. Nanti yang saudara setuju nanti ngomong sama Yosua ya, biar dikelumpuno sing jomblo-jomblo dikopiok. Supaya saudara tenang hari ini. Ya. Yang penting saudara tidak khawatir. Amin. Karena kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Kursi goyang kita melaku tapi gak melaku nondi. Nah, saya dibuatkan quote. Quote-nya gini saudaraku. Mana quote-nya? Ayo tampilkan quote-nya. Quote ya, ayo dibaca. Wah, saiki Pak Gunawan pinter. Oh pinter, anakku akeh kok. Yosua, yes, bikin quote sing bagus. Ini yes, dibikin no. Oh, tak do. Oh, iya, Afi. Jadi saudara jangan malu-malu belajar sama orang lain meskipun orang itu siapapun dia. Betul. Jangan merasa sok pinter. Lebih baik rendah hati, nanti tambah pinter. Ya, padi yang berisi selalu tunduk. Ya, padi yang tidak berisi nggak. Yuk baca 2, 3. Kekhawatiran yang Anda khawatirkan hari ini semuanya hanya ketakutan yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Ya memang betul. Seorang bijaksana mengatakan bahwa apa yang kamu khawatirkan hanya 6% yang terjadi. 100% hanya 6%. Lah kayak apa? Itu pun belum tentu terjadi. Kok takut? Nah, kalau takut itu menghantui kita, maka kita tidak hidup dengan iman. Kalau saudara hidup dalam iman akan menghasilkan yang kedua. Poin yang kedua kita baca, yaitu di dalam ayat 13. Ayo, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Yesuslah yang menanggung. Saudaranya kerja sama. Semuanya sudah dikerjakan di atas kayu salib. Dia memberikan kemerdekaan buat saudara untuk memilih. Ya saya pilih apa yang dikatakan Tuhan. Jadi waktu saya dulu dalam proses, meskipun sekarang masih proses itu saudaraku ya. Nah, prosesnya beda. Ya. Saya selalu mengatakan segala perkara dapat aku tanggung. Segala perkara dapat aku lakukan dalam Dia. Karena punya gaya hidup yang sudah living by faith, terjadi the power of faith. Katakan power of faith. 2, 3.
segala perkara. Enak, ndak enak, itu bisa ditanggung. Jangan saudara lihat, saiki enak. Enggak. Soro saudara, tapi kok bisa? Bisa, karena saya tidak mengarahkan pada diri saya sendiri. Saya arahkan kepada Yesus. Dia sudah mati buat saya. Dia sudah menebus segala dosa saya. Dia sudah menyembuhkan saya. Meskipun pada waktu itu saya masih sakit. Ya sakit kanker, kadang kering juga saudaraku. Tapi saya selalu mengarahkan saya kepada Yesus yang dikerjakan. Maka ada kekuatan. Itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam ekonomi, dalam pelayanan, di dalam keseharian, segala perkara dapat aku tanggung. Karena begini saudara, kuasa Tuhan ya itu seperti, ini saya juga dikasih sama Yosua, saya tidak isin-isin saudara. Saya juga kadang-kadang belajar sama Pak Feni, saya tanya, Fen, apa. Oh iya, maka itu jangan anti. Ada orang Kristen anti dengan motivator, ya salah dong. Yang datang James gue ini saudaraku nanti tanggal 7. Itu anak Tuhan itu jemaatnya Pak Yosia Abdi Saputra. Itu sama ada pendeta ngomong, buat apa ngundang motivator? Undang aja pendeta-pendeta. Loh memang pendeta kayak hikmat, tapi ono pendeta yang gak ono hikmat, betul. Loh, enggak, saya serius loh saudaraku. Ojo dikandakno loh. Loh, James gue itu, waduh saya lihat, dia punya motivasi untuk bisnis saudaraku. Orangnya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi memang dia orang yang paling laris motivator itu. Faith is like wifi. Jadi iman itu seperti wifi. Ya ini sebetulnya bahasa keren sekarang Pak. Yes, karmu lah keren pada cacat didik kok. Bahasa sekarang. Nek bahasa dulu itu setrum. Wifi itu gak ketok tapi ono. Betul? Udara loh. Ono wifi nih gitu loh. Nah, setrum gak ketok tapi ono enggak? Ono. Koro kon, soalnya tahu ke setrum. Nek gak percaya, saiki nyonyo ono kok gini. Loh ini supaya saudara betul. Oh iya. Nah, lalu ditulis it is invisible, but it has the power to connect you to what you need. Jadi tidak mungkin tidak kelihatan itu, tetapi ada kuasa wifi itu untuk apa ya? Connect, menghubungkan apa yang engkau butuhkan. Saudara kalau lihat YouTube pakai apa? Wifi, ya kan? Nah, jadi jangan saudara, nek gak duwe gak duwe. Nek gak iso ya gak iso. Ya sudah. Sebab itu saudaraku yang kasih, saya berikan quote buat saudara. Yaitu, ayo quote-nya mana? Ya, saya dalam 2 hal ini tidak terlalu lama. Yang keras, 2, 3. Jangan malah hidup di zona nyaman. Karena Anda mendapatkan kekuatan yang biasa. Betul loh. Kalau saudara dalam zona nyaman, ya segini aja mangan gak mangan, pokok kumpul gitu. Ya wis, ya sampai di situ sudah. Saya dulu gak mau. Jadi saya lakukan lebih daripada orang yang minta. Saya kerja pernah di pabrik permen, permen lokal itu lah, Saparella lah. Pernah kerja di mana namanya? Bikin kantongan plastik. Ya, saya di Kelimbungan dulu. Orang-orang datang jam 9, saya jam 8 sudah datang. Lapo? Manasin ndase kepalanya mesin. Karena kepalanya mesin itu manasi lama saudara, besi.
Ya, kira-kira 1 jam sampai setengah jam. 1 jam sampai 1 jam lebih. Baru jalan. Kerjanya jam 9, tapi saya lama datang, tak panasi. Tapi hasilnya, saya yang terima. Karena saya dipercaya. Diserai kunci, serai gudang. Toko ya gitu. Saya toto dewe, orang lain ngobrol, gak karu-karuan pegawai. Saya enggak mau. Tak toto siji-siji abang, tak kayak hijau, tak kayak kuning supaya nyorak. Jadi saudara diberi mata untuk apa? Hah? Rek ngomong rek. Kuping? Pikiran? Untuk berpikir. Kreatif. Amin. Kreatif itu hal yang biasa dilakukan dengan luar biasa. Akhirnya jadi. Sampai diakoni, dibawa ke toko kain. Pakai Mandarin. Wah, dikenal, ceko, wote, haize. Aku gak ngerti makanan apa. Tak tanya ya teman-teman apa ya. Oh, kon dianggap anak. Nek kon njuku-njuku barang, njuku dhewe kon dikei. Nah, itulah yang membuat saya bisa tegar sampai sekarang. Karena apa? 0. Saya tidak ada modal sama sekali. Coba dipercaya dong. Sungguh, dari dulu tidak pakai modal. Saya jualan karcis di tukang cadut. Tidak ada modal. Mama tidak boleh saya jualan. Mama yang miskin tidak mau anaknya jadi tukang cadut, saudaraku. Saya colong-colongan, saudaraku. Nah, caranya apa, Pak? Saya pergi ke THR, depannya THR. Ya, ada namanya Cak Tomo. Nah, Cak Tomo itu agen majalah sama agen karcis. Saya pinjem 2 karcis, balik telu. Ngerti ya? Mana gitu saudaraku. Nah, kasih itu. Jadi saya pinjem 2. Maka itu saudara, saya katakan dengan saudara, saudara anak Tuhan, jangan takut miskin. Amin. Jangan takut nyoba, jangan di zona nyaman terus. Kalau saya nuruti zona nyaman, saya tidak mungkin bisa ada di tempat ini. Karena saya tidak mau nuruti zona nyaman. Saya ambil resiko, katakan resiko. Tapi resiko dapat diminimal enggak? Bisa. Dulu di TP, ya yang lama-lama tahu Pak Singgi, Cik Lina ini tahu semua. Pak Yusuf tidak berani. Waduh, Pak Gunawan gak kira wani sakmene 50 juta sak tahun ya apa iki? Paling iki 15 selawe tak sakno dikekno 15 dikekno 40, 50 pada akhirnya. 1 bulan loh itu. Tapi Tuhan itu ngasih kekuatan. Bisa. Waduh. Duit cuma 80 juta bisa. 80 juta gak sampai 2 bulan buyar. Tapi Tuhan ngasih hikmat saudaraku. Toko saya duduk TTP. Caranya di TP itu saya tahu. Caranya gimana? Ya kalau DP itu 20%. Nanti dicicil sampai negosiasi. Bisa 6 bulan. Ya bisa 8 bulan gitu. Saya datang tak negosiasi. Wis babah tak nego. Saya bayar uang muka 3 bulan. 80 juta cuma anjir aku. Engko mari kudu apa? Gak ngerti. Sing penting Tuhan tidak mungkin mempermalukan. Bukan nekat loh. Ini memang enggak tahu dari Tuhan, mantap saudaraku. Ano ai. Jadi tidak perlu khawatir. Kadang-kadang derdek so. Iki apa yo? Iki apa? Marah-marah. Ya, itu. Jadi saudara konsistenlah ikut Tuhan. Jangan pain perasaan terus. Karena Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saudara. Bukan saya loh. Ya, praktek, katakan praktek. Praktek firman Tuhan. Nanti jadi saudara. Pasti jadi. Ya. Jangan di zona nyaman. Kembali kutnya tadi kut. Ya. Kut. Jangan pernah hidup di zona nyaman karena Anda akan mendapat kekuatan yang biasa-biasa saja. Tetapi hiduplah dalam zona iman, maka Anda akan mendapatkan kekuatan, power of faith.
Apa itu Pak power of it? Dahsyat. Perhatikan, tidak usah dikeluarkan, kesuwen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kita harapkan berarti belum kenyataan, betul? Halo? Seperti ini. Ini belum menjadi milik keluarga Allah Blessing. Dalam beberapa tahun. Amin. Menjadi milik keluarga Allah Blessing. Amin. Kalau tepuk tangan, aku tepuk dewek. Kok berani Pak? Lu dikongkon. Siapa yang ngomong? Tuhan. Dari mana Bapak tahu? Apa yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Kalau engkau berkata, ngomong kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Omong no. 1 tahun ini, jemaat 1.500. Iman gak oleh mantuk-mantuk, ngantuk. Katakan amin. Iya. 1.500. Kalau saya ngomong ini, Pak, kalau ngecek kakek gereja, akeh gereja akeh sih diselamatkan lo titik ya. Betul. Loh ya apa lihat lo. Maaf loh, saudara sepupu kita ini perlu Yesus saudaraku. Nih ya. Nanti saya percayalah tempat ini, aduh saudaraku, hanya untuk Tuhan. Wong umurku sih tak apa-apa tuh saudaraku. Nih ya, hanya untuk Tuhan. Saya percaya. Maka itu saya berani melangkah. Ini sudah diperpanjang Pak Indra. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah diperpanjang 5 tahun. Bulan ini terakhir untuk ngasih pelunasan. Saudara bilang, Pak Gunawan Sugih rek. Amin. Wis dongakno terus ya, amin. Enggak, yang sugih itu saudara. Bapakmu yang di sorga. Iya. Pertama kali buka. Saem seberapa. Iya ono ae. Terus aku ngomong Tuhan, pokok dalam beberapa tahun Tuhan nyatakan Tuhan wis tak omongno wis. Wis engko nek izin yo kono mbek aku Tuhan. Nek kon gak ketok aku sing izin baba wis. Tapi Tuhan tidak pernah memalukan. Amin. Tepuk tangan panjang. Haleluya. Wah, gak mari-mari gitu saudara. Masih lama kok saudaraku ya. Oke, masuk yang ketiga. Nah, ini yang menjadi tema pokok kita, yaitu kita akan baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Pelan-pelan saudaraku, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Terus, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadamu. Ayat 17 ini ayat kuncinya. Perhatikan saudaraku supaya saudara mengalami mujizat daripada apa yang Tuhan katakan. 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan apa? Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Lihat Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara. Seringkali kalau kita memberi, yang kita pikirkan kita waktu memberi kalong. Iya Pak ya? Podo mbek aku nih. Rasul Paulus mengajarkan gini. Yang kuutamakan bukan pemberian itu. Tapi apa? Buah. Hasilnya yang memperbesar keuntunganmu. Rasul Paulus tidak mau memikirkan pemberiannya. Rasul Paulus memikirkan buahnya. Loh,
Tak durung dadi, Pak. Rasul Paulus itu berhikmat, saudaraku. Saya mau tanya dengan saudara. Biji satu, buahnya bisa berapa? Oke. Tidak percaya, nanti menyangon dukur. Enggak. Ibu gembala itu sekarang hobinya, apa namanya? Nandur. Do you understand nandur? Nandur tomat sama lombok. Nandur siji, cuwili siji. Ditandur. Sekarang buahnya, wakeh tomat niku saudaraku. Sampai pohonnya mentelung ini saudara. Siji tadi wakeh. Jadi kalau saudara diajarkan untuk berpikir mengutamakan buahnya, bukan apa? Pemberiannya. Kalau saudara mikirkan buahnya, saudara punya hati yang rela. Coba dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Ya. Singkat saja, yaitu di dalam the power of giving. Lukas 6 ayat 38. Ini perintah Tuhan. Nanti saya tunjukkan. Belum ditulis ya di sini. Tapi saya tahu. Ayo cepat. Lukas 6 ayat 38. Bacain keras. Kenapa? Contoh lo HP tak? 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Ini omongannya Tuhan. Omongannya Tuhan. Dan apa yang sudah keluar akan kembali. Coba apa yang dikatakan Rasul Paulus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke 6 sampai ayat 8. Coba ditampilkan bisa? Bisa yuk? Oke. Supaya semua jemaat bisa, itu ada dasarnya. Perhatikan, mengutamakan buah. Ayo rek. Sembilan ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, ayo baca ya baik. 2, 3. Camkanlah nih. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2. Hendaklah masing-masing memberikan menurut ngomong kerelaan. Bukan terpaksa. Ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 sama, hampir sama. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Dengan rela, tanpa sedih, tanpa paksaan, maka saudara, Allah sanggup melimpahkan engkau dengan segala kebajikan. Saudaraku, saya bukan teori, saya bukan kekurangan, saya ngomong gini, enggak, saya sudah ngalami. Pertama kali buka di TP 3 lantai 7. Cilina juga tahu. Sewa gedung 2.500.000 itu dipakai cuma sak minggu sekali tok. Ya. Soundnya nyewa 500.000. Sound. Suaranya enggak enak saudaraku. Soundnya ini suara saya yang merdu jadi bindeng. Nyewa, murah soalnya, enggak punya duit. Lalu ada pendeta, siapa saya lupa pendetanya saudaraku. Ngamuk saudaraku waktu khotbah. Masa
Sama Tuhan, sound kayak gini dipakai. Suara saya sampai tidak karuan gitu, saudara. Soalnya gak enak. Suaranya sengak itu, saudara. Waduh, bagi saudara apa? Ngamuk enggak? Ngamuk. Wong kon karek ngomong ae tak sangoni, ijek ngomong ngono. Awak dhewe iki gak duwe duit tak tok-tokno ya, lah gitu saudara. Tapi saya enggak gitu. Saya rubah. Oh, iki tandane Tuhan aku dikon tuku. Padahal durung apa-apa lho saudara. Saya umumkan sama teman-teman. Pak Gunawan mana tadi? Ini Gunawan, Gunawan gendut. Wis boleh? Endi? Ono mburi. Pak Gunawan tuh tahu saksinya saudaraku. Teman-teman 5 orang. Ayo siapa sih mau keluarno uang titik-titik urunan. Gak ono sing ketokno. Gak ono sing ketokno saudara. Waduh. Iki kok nek dilokno maneh kan gak enak. Saudara, saya keluarkan uang saya pribadi 35 juta untuk beli sound. Saya tidak ngomong. Wis gak ono tak tadi kono tak tukokno sound dhewek. Begitu saya beli, sudah tahu. Saya dihakimi, saudara. Saya dipanggil, saudaraku. Dikelumpuk. Loh, gembala dikelumpukno, saudara. Tak seneni pisan sampai aku. Tuku sound gak ngomong-ngomong. Apa gini? Loh, kon iki lho. Kon gak metu duit. Aku sing metu duit. Duitku dhewek. Lah kon kok lapo? Lho kan mesti ngomong ngene-ngene. Waduh kon. Aduh. Wis saking wis. Ya sudah. Pokoknya satu. Karepmu kon ngomong gak ngomong karepmu. Sampai saiki gak metu duit itu. Wong wis orangnya sudah gone with the wind. Saya berani mengambil risiko. Saya berani. Karena dari dulunya sudah kayak gitu. Tuhan tuh panggil sudah kayak gitu. Dan hasilnya sekarang bersama dengan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kono ditukokno ambek siapa namanya? Julius. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua diberi nama Pak Julius. Tapi yang lainnya, sejak saat itu saya tidak berani lagi minta-minta. Pernah saya minta sama saudara? Enggak. Enggak pernah. Satu-satu enggak pernah. Tapi kok bisa ya Pak ya? Ya tadi itu. Ya. Living by the faith. Power of faith. The miracle of blessing. A miracle of faith. Dan akhirnya yang luar biasa saudaraku. Ini saudara alami loh nanti. Saudara alami loh. Jangan saudara cuma, tahun mujizat. Jangan saudaraku. Karena saudara diberi kuasa untuk mengalami, amin. Apa itu Pak? Percaya. Ngomong percaya. Percaya. Ya. Ayo yang terakhir. Kita masuk. Mengapa saya katakan semua ini? Yaitu ayat 19. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Allah memenuhi segala keperluanmu. Bukan kebutuhanmu lagi. Kalau kebutuhan sandang, pangan, papan. Kalau usah dijaluk. Tuhan pasti sediakan tadi itu burung di udara dipelihara dan lain sebagainya saudaraku ya. Tapi semua keperluanmu. Tuhan saya perlu tempat ini Tuhan. Untuk pelayanan, untuk pekerjaanmu Tuhan. Perlu saya itu. Ya. Allah memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa artinya saudaraku? Dengar baik-baik yang terakhir saudaraku dikatakan firman Tuhan. God's guarantee dijamin oleh Tuhan 100%. Saudara, zaman sekarang zaman asuransi. Betul apa betul? Banyak ya. Nah, Pak Feni ikut asuransi ya Pak ya. Nah, ini bosnya asuransi juga. Ini bosnya asuransi saudaraku. Kenapa ya kok berani kita orang jamin ya, padahal belum terjadi loh.
Karena kan kita lihat saudaraku, perusahaannya. Betul apa betul? Ya toh? Dia perusahaannya AIA misalnya ya. Terus apa lagi kan banyak sekali. Apa lagi namanya? Prudential apa? Ya, banyak sekali. Itu ya bos itu bos besar malah saudaraku. Andi ini saudaraku. Ini bosnya asuransi itu saudaraku. Ya. Kok berani? Berani karena lihat perusahaannya. Dengar baik-baik. Perusahaan ini maaf ya bukan meden-medeni, bukan loh ya. Tapi di dalam dunia ini saudaraku, ada ndak yang abadi? Ndak ada ya? Kok kita berani? Saya mau tanya sekarang sama saudara. Saudara percaya ndak mati masuk surga? Yakin? Yakin. Saya pun yakin. Padahal belum mati. Tapi sudah yakin. Saya yakin saya masuk surga. Bukan saya orang baik, enggak. Karena Yesus mati buat saya. Amin. Loh, ini sumbernya sama. Sumbernya sama. Alkitab. Kenapa saudara yakin? Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul Paulus mengatakan di bawah kalau langit tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kecuali satu nama. Siapa namanya? Yesus. Gak ada yang lain. Saya percaya. Nah ini sumbernya sama. Allah memenuhi segala keperluanmu. Ada ayat pendukung-pendukungnya. Saya kasih 3 ayat. Yesaya 45 ayat 25. Supaya saudara mantap. Ada dasarnya. Gak asal melok. Opo jari ini Pak Gembala. Enggak. Saya punya dasar yang kuat. Ya bukan saya. Dasar. Nih. Ayo yang keras. 2, 3. Iya berhenti dulu. Kenapa tak garis kuning? Kalau saudara sumpah demi saudara sendiri atau demi sesuatu yang lebih di atas saudara. Lebih tinggi kan ya? Demi Allah gitu ya. Saya bersumpah kan gitu ya. Yang lebih tinggi betul? Ya toh? Karena saudara tidak ada kuasa itu. Ini Allah bersumpah. Aku telah bersumpah demi diriku sendiri. Artinya apa itu? Artinya dia yang menjadikan alam semesta ini, ya, dia tidak mungkin tidak pasti genapi apa yang dikatakannya. Amin. Ngerti ya maksud saya ya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, demi aku sendiri aku telah bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Wis itu kono ya? Enggak ada lagi. Kono komai itu pasti keliru lagi. Orang yang kenal Yesus, orang yang punya dasar yang kuat dalam keadaan apapun dia tidak akan lari dari Tuhan. Tidak mungkin murtad dalam keadaan. Kenapa dasarnya kuat kok? Tidak dimingi-mingi kawin. Dua akeh, enggak. Saudara, jemaat kita ada 2 saudara, kasihan saudara. Aduh, saya sampai nangis. Pak Feni tahu. Dulu suaminya belum Kristen. Diajak di TP, mau saudaraku. Ya, wanita jemaat kita diajak. Lama-lama nikah. Anaknya 3. Sekarang suaminya selingkuh. Nah, sekarang ngancam istrinya. Padahal sebetulnya yang ngancam siapa? Istrinya. Ini suami yang ngancam. Kamu mau ikut imanku? Dari sepupu? Kamu mau setuju ambil aku kawin? Atau kamu tak pegat? Ini berita buat saudara ya yang masih single-single ya. So, saya nangis saudara, kasihan saudara. Tidak tahu sekarang kemana saya tidak ngerti. Tidak tahu jadi kembali ke jadi saudara sepupu kita atau saya tidak tahu. Karena tidak datang lagi. Lalu satu lagi saudaraku, saya jalan-jalan ke TP, kan dulu kita TP. Ada salah satu sana kita ngomong-ngomong, tidak tahunya dia ngomong, Pak, tak cerita no, itu sama kejadian sama saya Pak. Terus ya apa Pak? Anak saya 3. Sama anaknya 3. Kalau saya tidak mau jadi
ya, saya harus bisa. Anak 3. Orang kalau kena Tuhan tidak mungkin, saudara. Oh, Tuhan ngomong gini, di manakah di antara kamu yang anaknya minta roti dikasih batu, yang anaknya minta ikan dikasih kalau jengking, gak ono. Hei, rungono, apalagi aku sudah bersumpah, dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Maka itu ganti cara kita, garansi 100% Tuhan. Amin, amin. Ya. Terakhir, ayat yang terakhir. Roma 9 ayat 28. Ini sebetulnya ayat-ayat harus dihafal, saudara. Ini ayat-ayat emas, saudaraku. 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan segera. Saudara kami ini? Kami ini? Oh, saya terlalu yakin. Saya terlalu yakin. Karena saya bukan hanya melihat, saya ngalami dan saya juga melihat teman-teman saya. Tahu yang satunya Pak Indra Wijaya itu, Pak. Dia datang sama saya. Pak, aku kena pangan, Pak, petang miliar, Pak. 4 miliar tak uang sidik, saudaraku. Susah. Tapi dia kenal Tuhan. Bisa, kena diurus gak? Gak kena diurus, Pak. Yang ini mana dunia itu ya, ojo bersandar dengan dunia. Yang makan uangnya itu ternyata saya tahu. Anaknya bosku mbien. Tapi gak kenal Tuhan. Dulu soge. Saiki anaknya ngejak, saudaraku. Pak, doakan, Pak. Loh, bisa diurus gak? Wah, gak bisa diurus. Nek gak bisa diurus, wis rela nolak. Tuhan kasih jalan. Saudara, kemarin kita diajak. Cek, Pak Feni kau no salah. Dijak cek kau no, saudaraku. Iya. Kita diajak makan di Kowloon. Pak, saya itu lihat gereja Bapak, lihat anak-anak itu, Pak. Seneng, Pak. Anak-anak itu semangat, Pak. Nular, yaitu kita ucapan terima kasih, Pak. Terus tak ceritanya apa, Pak? Urusannya, Pak. Luar biasa. Aku digawa nang cungkwok. Ya. Digawa nang cungkwok. Nek meni pabrik iku iso percaya ambek aku. Pak, anakku ngomong, Pak, duit tekan ndi, Pak? Ya harus. Kok Tuhan ngatur wis gak ngerti aku. Pokok moro-moro wong ingin dikirim. Duit tekan ndi, Pak? Saya tahu, makanya saudaraku, jadi orang itu rendah hati, jadi orang jangan sombong, ya, punya pikiran yang luas, saudaraku. Tahu enggak tahu? Ada orang Solo padahal gak kenal loh, saudaraku. Ono konco-konco, namanya orang Jawa itu apa? Getuk lindri ngawur ae. Getuk tular omongan itu, saudaraku. Gedung lindri. Senengane gedung lindri. Gedung ular. Telepon. Ayo wis gak apa-apa, kerjasama. Kok duit memang ini orang ya kaya. Caranya Tuhan itu luar biasa. Ya, caranya Tuhan biasa. Lebih baik kita ya seperti Tuhan Yesus lah. Ono sing ngene, ampuni mereka. Mereka enggak tahu. Saudara banyak teman, enggak banyak musuh. Ya, berkat itu datangnya bisa macam-macam. Sekarang dia, waduh, mbok duit piro gak ngerti aku, Pak. Aduh, itu luar biasa. Saudara yang kasih guarantee, God's guarantee, garansi Tuhan. Kalau dunia bisa musnah, tapi firman Tuhan tidak bisa musnah, kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Song leader. Haleluya. Pak Yahya Perdana.